Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion. Satu tema yang akan kita renungkan, kita akan pulang. Musikus David Crowder dan Mike Hogan pernah menulis dalam lirik lagu Everybody wants to heaven, but nobody wants to die. Setiap orang ingin ke sorga, tapi tidak seorang pun mau mati. Tentu hal ini bukan hanya terjadi bagi warga gereja, tapi juga bagi rohaniwan. Bukan hanya bagi orang-orang kaya, orang sukses, tapi juga bagi orang-orang yang hidupnya sederhana. Suatu hari ada seorang pengkhotbah diundang menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja. Sang pengkhotbah membahas doktrin keselamatan. Dia sangat antusias menyampaikan khotbahnya. Di akhir dari khotbah, dia memberi tantangan kepada jemaat. Sang pengkhotbah bertanya, siapa di antara Bapak Ibu dan Saudara yang mau masuk ke surga? Silakan angkat tangan. Dalam hitungan detik, tangan sudah teracung. Seluruh jemaat merespon, mau masuk surga, baik yang tua maupun yang masih muda. Lalu si pengkhotbah berkata, turunkan tangan. Lalu dia melanjutkan pertanyaannya yang kedua, siapa yang mau masuk ke surga sekarang? Jemaat hening. Si pengkhotbah menunggu respon jemaat. Setelah 3 menit ditunggu, tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua orang percaya ingin masuk ke surga, tapi semua masih betah tinggal di dunia. Rasul Paulus menunjukkan sikap yang patut kita teladani dalam memandang kematian. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Filipi 1:23. Paulus menyatakan keinginan hatinya untuk pergi dan diam bersama Kristus. Kata pergi dalam ayat ini identik dengan mati. Jadi Paulus tidak menghindari kematian, tidak takut terhadap kematian, melainkan merindukan kematian. Mengapa kematian menjadi kerinduan Paulus? Karena dia ingin diam bersama-sama Kristus di sorga. Rasul Paulus tahu bahwa jalan berdiam bersama Kristus di sorga adalah kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita telah memasuki Prapaskah yang dalam tradisi gereja diawali dengan Rabu Abu. Rabu Abu mengingatkan kita bahwa kita berasal dari debu dan kita akan kembali ke debu. Maka dalam ibadah Rabu Abu, tradisi gereja, pendeta atau pastor mengoleskan abu di dahi umat dengan membentuk tanda salib sambil mengatakan, kamu berasal dari debu dan akan kembali ke debu. Rabu Abu mengingatkan kita akan asal kedatangan kita dan kepergian kita setelah kehidupan di dunia. Rabu Abu mengingatkan kita bahwa kita tidak selamanya di dunia ini. Kita sementara berada di dunia ini. Selagi kita dikaruniai kehidupan, mari kita menghayati apa yang Rasul Paulus katakan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Di masa Prapaskah ini, mari kita kembali menata kehidupan. Kalau selama ini kita mengejar dunia, memuaskan diri kita dengan menikmati kenikmatan dunia, kita melupakan Tuhan, kita mengorbankan iman, inilah saatnya untuk kita kembali kepada Tuhan. Orang bijak mengatakan, orang yang mempersiapkan kematiannya, merekalah yang bijak menjalani kehidupan. Persiapkanlah kematian Anda dalam Tuhan, supaya Anda hidup bersama Tuhan selama di dunia ini.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman Allah. Kami diingatkan bahwa kami berasal dari debu dan kami akan kembali ke debu. Tuhan, ketika Tuhan mengaruniakan kehidupan kepada kami, ajarlah kami supaya menggunakan hidup ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menikmati hidup kami. Ketika Tuhan memandang kami, Tuhan berkenan, Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.